musyababi saja, yaitu sesuatu yang sifatnya dijadikan perbandingan. Nah, kemudian lahirlah ada beberapa, yaitu sesuatu yang konkret maupun yang abstrak. Yang pertama konkret dan konkret, yang kedua abstrak, yang ketiga ada konkret dan abstrak, yang keempat ada abstrak saja. Nah, yang kedua yaitu ada adat tashbih. Adat tashbih itu juga ada 3, yaitu adat tashbih yang berupa huruf, ada tashbih yang berupa isim, ada tashbih yang berupa fiil, yang berupa huruf. Contohnya, qalabahu kal hijarati fil qaswati. Artinya hatinya bagaikan batu pada kerasnya. Nah, kemudian yang kedua yang berupa isim yaitu Muhammadun mithlul bahri fil karomi. Muhammad seperti lautan dalam kemuliaan. Nah, yang ketiga ini adalah tashbih bentuknya fiil. Contoh, Aisyatu tumathilul wardati fil jamali. Aisyah menyerupai mawar dalam kecantikannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada wajah syabah. Nah, wajah syabah adalah sifat yang sama yang terdapat pada musyabbah dan musyababi, seperti kesamaan sifat cantik yang terdapat pada perempuan dan bunga. Sifat yang sama pada musyabbah dan musyababi bisa satu sifat atau lebih. Pada prinsipnya, wajah syabah pada musyababi itu harus lebih kuat dibandingkan sifat pada musyabbah. Nah, yang keempat yaitu adalah pembagian tashbih. Pembagian tashbih itu ada tashbih tamtsil dan ghair tamtsil. Nah, itu bila ditinjau dari makna dari keadaan wajah asyibihnya, maka terbagi menjadi 2 tadi. Nah, yang pertama tashbih tamtsil yaitu apabila wajah asyibihnya diambil dari lebih dari satu. Nah, kalau yang ghairu tamtsil itu syibihnya itu diambil dari satu aspek saja. Tasbihnya itu diambil dari satu aspek saja. Nah, berikutnya dan ini yang terakhir yaitu tujuan tashbih. Tujuan tashbih itu ada 6. Yang pertama menjelaskan keadaan musyabbah, yaitu menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh audien. Contoh perkataan Nabigah Az-Zibyani yaitu dalam syairnya ketika memuji Al-Nu'man, yaitu engkau bagikan matahari, sedangkan raja-raja itu bagikan bintang-bintang. Apabila matahari sudah terbit, maka bintang-bintang itu tidak tampak. Ka'annaka syamsun wal muluka kawakibu. Idza tala'at lam yabdu minhunna kaukabu. Nah, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan bahwa keberadaan musyabbah itu mungkin terjadi. Nah, contohnya fa in takukil anama wa anta minhum fa innal miska ba'du damil ghazali. Jika engkau berhasil mengungguli manusia lain, sedangkan engkau adalah bagian dari mereka. Sesungguhnya minyak misik dibuat dari campuran darah menjangan. Nah, yang ketiga yaitu menguatkan keadaan musyabbah, yaitu menjelaskan kadar atau keadaan musyabbah bila mukhatab dan bila mukhatab baru mengetahui sifatnya secara global. Contoh, at-tami'u fin nasri min a'da'i kama yarju minasami ila jalida bihi. Orang yang mengharap pertolongan dari musuh-musuhnya bagaikan orang yang berharap menggunakan racun menjadi obat penyakitnya. Nah, yang keempat yaitu menjelaskan ukuran musyabbah. Nah, seperti yang diutarakan oleh Rasulullah hadis Nabi itu mengumpamakan orang-orang yang berada di dunia bagaikan orang yang bernaung di bawah bayangan pohon. Mali wa mali dunya ma ana fid dunya ila karokibi
istatalla tahta syajarati thumma raha wa tarakaha. Tidak ada hubungan yang istimewa antara saya dengan dunia. Tiada saya berada di dunia melainkan bagaikan pengendara yang berhenti sebentar untuk bernaung di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Nah, berikutnya yaitu adalah memperindah musyabbah. Memperindah musyabbah yaitu agar disukai biasanya. Nah, contohnya seperti menyerupai muka hitam dengan mata kijang jantan yang biasanya disukain oleh seseorang, seperti memuji. Nah, contoh di dalam ayat Quran yaitu ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Nah, kemudian yang keenam yaitu menyebut kejelekan yang terdapat pada al-musyabbah. Nah, supaya dibenci ini menuju ke situ, ke arah supaya dibenci, seperti menyerupakan muka yang berjerawat dengan kotoran kering yang dipatuk ayam. Contoh dalam syair yaitu wa idza asyara muhadditsan fakannahu qirdun yuqaqihu au ajuzun taltim. Apabila dia berbicara dengan berisyarat, seakan-akan dia kera yang tertawa terbahak-bahak atau nenek tua yang menempeleng. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Ini kutipan dari kelompok 2, dari makalah kelompok 2, kemudian dibuat PPT. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.